Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidatan wa syari'atan wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Alayah sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah menganugerahkan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta mempertemukan kita di tempat yang diberkahi ini di dalam Masjid Al-Luqman bersama orang-orang yang mulia, insyaallah para jemaah, dan di hari yang mulia, hari Jumat. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan Allah yang telah membawa ideologi Islam, yakni Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sekalian jemaah Masjid Al-Luqman termasuk segala golongan baginda Rasulullah dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Minuman keras atau miras menimbulkan tantangan besar dalam menjaga kewarasan masyarakat. Sebab miras bukan hanya merusak individu, tetapi juga menyebabkan keresahan sosial serta memicu berbagai tindak kriminal. Meski Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, yang seharusnya menjunjung tinggi ajaran Islam yang mengharamkan miras, peredaran miras tetap bebas, bahkan menyasar para remaja. Data tahun 2014 dari Gerakan Nasional Anti Miras atau GENAM menunjukkan bahwa 23% remaja Indonesia pernah mengkonsumsi miras. Di beberapa kota besar, miras dapat diakses mudah melalui toko modern dan tempat wisata, sementara miras ilegal seperti oplosan dikonsumsi di kalangan masyarakat kelas bawah. Di Yogyakarta, kota pelajar yang juga pusat pendidikan Islam, peredaran miras bahkan merambah dekat kawasan pendidikan, membahayakan para santri dan pelajar. Faktanya sudah ada santri yang menjadi korban penusukan, penganiayaan, dan pelakunya ternyata dalam keadaan mabuk akibat pengaruh miras. Demikian dikutip dari CNN Indonesia 31 Oktober 2004. Bahaya miras sudah terbukti secara medis dan sosial, di mana menurut WHO pada tahun 2018 alkohol menyebabkan lebih dari 3 juta kematian per tahun. Di Indonesia, laporan Korlantas Polri menyebut miras sebagai faktor utama kecelakaan fatal. Sementara Polda Metro Jaya pada Maret 2004 mencatat banyak kasus kriminal yang dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk. Sistem ekonomi kapitalis liberal menjadi penyebab utama mengapa miras terus beredar. Prinsip ada permintaan, ada penawaran, membuat pengusaha terus memproduksi dan mendistribusikan miras demi keuntungan, sementara pemerintah menerima pendapatan pajak dari miras, bahkan mempromosikannya sebagai daya tarik wisata. Hal ini memperlihatkan ironi besar dalam upaya melindungi moral, akhlak, dan akal sehat masyarakat. Hadirin jamaah rahimakumullah, miras atau khamar secara tegas diharamkan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di mukadimah oleh khatib dibaca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Alaya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah
adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian beruntung. Quran surah Al-Maidah surat kelima ayat 90. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun." Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Lebih lanjut, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa apa saja yang banyaknya dapat memabukkan, maka sedikit pun tetap haram. Maka seorang mukmin tidak sepantasnya mengkonsumsi miras, sebab perbuatan tersebut bertentangan dengan keimanan. Ijma sahabat dan para ulama kaum muslim sepakat bahwa konsumsi khamar adalah dosa besar. Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Al-Mughni bahwa konsumsi khamar adalah dosa yang telah disepakati keharamannya. Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi juga menekankan bahwa khamar diharamkan karena merusak akal dan membawa berbagai dampak negatif seperti merusak kehormatan dan menyebabkan kezaliman. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyatakan bahwa khamar diharamkan karena merusak akal dan segala sesuatu yang merusak akal adalah haram. Dalam hukum Islam, peminum khamar dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang mengkonsumsi khamar maka cambuklah dia. Jika dia mengulangi maka cambuklah. Jika dia mengulangi lagi untuk yang ketiga atau keempat kalinya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Namun hukuman mati ini kemudian dinasah dan dibatalkan, sehingga hukuman bagi peminum khamar adalah cambuk, yaitu 80 cambukan pada pelanggaran pertama dan dapat diperberat bila diulangi, seperti disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Syafi'i dalam Al-Um. Tidak hanya peminum khamar yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga semua yang terlibat dalam proses produksinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melaknat khamar, peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya yang minta dibawakan, serta yang menikmati hasil penjualannya. Semuanya dilaknat oleh Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sabda ini menunjukkan bahwa produksi dan distribusi khamar melibatkan banyak pihak yang turut berkontribusi dalam menyebarkan kejahatan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dalam penerapan hukumnya Islam menetapkan bahwa pelaku distribusi dan perdagangan khamar dikenakan hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh hakim sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan di masyarakat. Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan dalam Az-Zawajir bahwa memproduksi, menjual atau mengedarkan khamar adalah dosa besar, dan Imam An-Nawawi menegaskan bahwa penghasilan dari bisnis khamar adalah haram. Hadirin jamaah rahimahullah, mengatasi masalah miras memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan hukum yang tegas. Islam telah memberikan panduan dalam menjaga akal manusia dengan melarang miras dan menetapkan sanksi tegas. Penegakan syariat Islam secara total dalam pemerintahan Islam atau khilafah merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berakhlakul karimah. Pemberantasan miras bukan sekedar mengatasi kejahatan, tetapi juga menjaga akal agar masyarakat hidup lebih aman, produktif, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, itulah khutbah yang bisa khatib sampaikan. Kesimpulannya bahwa khamar adalah minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja yang meminumnya, tetapi siapapun yang memfasilitasinya, yang membelinya, yang mengedarkannya, yang menjadi backingnya, pabriknya, aparatnya, semua yang melindungi, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di dunia mereka bersukacita menikmati hasilnya, tetapi nanti di akhirat kelak tidak ada yang akan bisa menolong daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nyawa,
Allah yang telah memberikan hidup kepada kita, Allah yang mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Maka takutlah kita kepada Allah, karena setelah hidup di dunia ini akan ada hidup yang lebih abadi dan kekal, yaitu nanti di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk orang-orang yang selamat dan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari panasnya siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa wasdaqul qailin a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Allah ta'ala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka dawlatan islamiyatan karimatan khilafatan rasyidatan alamin ajin nubuwah tu'izu bi salam ahlahu wa tuzillu bi kabrawahlahu wa taj'alna biha min ad-du'ati ila turatika wa qadati ila sabilika wa ja'alna min ahmadina mukhlisin li ummatiha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka biladina Indonesia wal Palestin wal Gaza ya Allah wa Rafah ya Allah wa sairil buldan muslimin min kulli kufri wal mustamirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. As'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimus shalah. Allahu